Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan, membedah salah satu buku yang berjudul Peradaban Islam yang ditulis oleh Sultan Pattoni. Buku ini diterbitkan oleh LTN PBNU dan diberikan pengantar oleh Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, MA. Kenapa saya membawakan buku tentang peradaban Islam ini? Karena ada hal yang menarik ketika menjelaskan tentang ajaran Khawarij, di mana pemikiran keagamaan atau paham Khawarij ini tergolong bersifat formalistik dan dangkal dengan ilmu din. Di antara ajaran mereka adalah mereka melakukan vonis kafir murtad kepada semua pelaku perang Jamal, perang antara Siti Aisyah dan para pengikutnya dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, serta mereka mengkafirkan dan memurtadkan setiap orang yang bergabung atau ikut di dalam peperangan perang Siffin. Yaitu perang Siffin adalah perang yang dilancarkan oleh kedua belah pihak antara pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka pun Khawarij ini mengkafirkan proses tahkim atau arbitrase perjanjian antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka semua kafirkan. Jadi di sini Khawarij juga tidak menganggap cukup keimanan seseorang yang hanya dengan iqrar bil qalbi atau pengakuan hati, dan mereka tidak menganggap keimanan seseorang yang hanya dengan tasdik bil lisan, yaitu pembenaran lewat lisan. Intinya Khawarij ini berpaham bahwa keimanan seseorang harus dibuktikan dengan iqrar bil jawarih, direalisasikan harus dengan perbuatan dan amal. Sehingga menurut mereka keimanan itu harus berkorelasi dengan aktivitas keseharian. Sehingga kalau seseorang dia mengikrarkan keimanannya dengan hatinya dan lisannya saja tanpa dengan amal, maka menurut Khawarij ini adalah keimanan tidak sah. Di samping itu mereka pun mengkafirkan setiap orang yang melakukan dosa besar, baik dosa perzinahan maupun dosa yang lain, yang intinya adalah setiap orang yang melakukan dosa besar, seorang yang mengaku beriman kepada Allah lalu dia melakukan dosa besar, baik perzinahan maupun pembunuhan, maka mereka cap pelakunya kafir. Karena kenapa? Karena keyakinan di dalam hatinya, ucapan dengan lisannya tidak sama dengan perbuatannya. Ketika dia melakukan dosa besar maupun dosa kecil, menurut paham Khawarij, dia pelakunya telah melakukan penyimpangan terhadap hukum Allah.
dengan melakukan dosa besar dan dosa kecil, sehingga mereka cap kafir, murtad, dan wajib untuk dibunuh. Khawarij juga mereka hanya mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Mereka pun tidak mengakui setengah dari masa kekhalifahan atau kekuasaan zaman Utsman bin Affan. Bahkan dalam sebagian riwayat, Khawarij inilah yang memberontak sampai membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Yang jelas, Khawarij ini tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena menurut mereka, Khalifah Ali bin Abi Thalib telah melakukan pelanggaran, yaitu telah melakukan arbitrase atau tahkim dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga menurut mereka bahwasanya Ali tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah bahwasanya Khawarij telah mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari, yang semuanya adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka kafirkan. Jadi sehingga kelompok Khawarij ini sangat tegas menarik batas demarkasi dengan orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Siapapun orangnya yang tidak sepaham dengan Khawarij, mereka vonis kafir, mereka vonis murtad, dan mereka memeranginya. Karena menurut mereka, jika orang telah melakukan kefasikan, berarti dia bukan seorang yang beriman. Karena itu, kalau dia bukan seorang yang beriman, maka dia telah kafir. Dia wajib dibunuh, dia wajib diperangi. Termasuk anak-anaknya, istri-istrinya, dan keluarganya yang membela orang tersebut, maka Khawarij tersebut mengkafirkannya, mengkafirkan anak-anaknya, mengkafirkan istrinya, mengkafirkan keluarganya yang tidak sepaham dengan paham Khawarij. Hal inilah yang melatar belakangi keberanian kaum Khawarij di dalam menjatuhkan vonis kafir murtad kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Karena mereka kaum Khawarij ini berdalil dengan dalil Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, termasuk orang kafir. Inilah bentuk kesesatan mereka. Mereka mengatakan kebenaran, tapi yang mereka maksudkan, yang mereka niatkan adalah kebatilan. Mereka sesat dan menyesatkan. Mereka jauh dari ulama, mereka jauh dari ilmu din. Mereka hanya berbakal semangat. Sehingga tidak jarang paham Khawarij ini pun sekarang merebak di mana-mana. Sehingga terjadilah aksi-aksi teror, aksi-aksi pembunuhan, aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam dan jihad fisabilillah, padahal justru jauh dari makna Islam dan makna jihad itu sendiri. Kenapa? Karena mereka telah tersubhat, telah terpengaruh, telah terbawa kepada paham Khawarij yang terlalu gampang di dalam memvonis kafir, terlalu gampang membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan penafsiran dari para ulama. Para ulama pun banyak berbeda pendapat, masih ikhtilaf di dalam menjelaskan surat Al-Ma'idah ayat 44 ini. Bisa kita lihat salah satu buktinya di tafsir At-Tabari. Di sana banyak pendapat, banyak para ulama mufassir yang berbeda-beda pendapat di dalam menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 44 ini. Namun kita lihat bagaimana mereka begitu toleran. Para ulama ini begitu toleran. Mereka tidak mengkafirkan, tidak memfasihkan, tidak membid'ahkan orang-orang yang berbeda pendapat.
Inilah yang wajib kita jadikan pelajaran. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dari pembacaan intisari dari buku Peradaban Islam yang ditulis oleh Sultan Al-Thani yang diterbitkan oleh LTN PBNU. Itu saja dari saya, mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.